Halo para film lovers. Di video kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Zootopia. Film dibuka dengan masa kecil Judy Hopps bersama orang tuanya yang baru selesai menyaksikan drama musikal. Judy yang adalah seekor kelinci bercita-cita untuk menjadi polisi meski sepanjang sejarah belum ada kelinci yang menjadi polisi. Orang tuanya menasihatkan Judy agar memilih cita-cita lain, namun Judy dengan semangat dan optimis bahwa dia akan menjadi polisi pertama dari ras kelinci dan akan mengubah dunia menjadi lebih baik. Ketika orang tuanya sedang bicara, Judy melihat hal yang tidak beres. Gideon Grey mengambil dengan paksa tiket permainan temannya. Judy pun datang untuk membela, tetapi Gideon menantangnya dan mendorong Judy hingga jatuh. Tetapi Judy melawan dengan menendang muka Gideon. Gideon pun mencakarnya dan memperingatkan bahwa jika hal ini terjadi lagi, maka dia tidak segan-segan menyakiti Judy. Gideon pun meninggalkan Judy. Judy mengembalikan tiket kepada temannya, disambut dengan pujian dari teman-temannya atas keberanian Judy. 15 tahun kemudian, di Zootopia Police Academy, Judy dan yang lainnya sedang latihan fisik sebelum bertugas sebagai polisi. Mereka harus melewati banyak rintangan. Judy banyak gagal di berbagai rintangan dan hal ini membuat dia diremehkan karena berasal dari golongan kelinci. Judy pun berlatih secara pribadi dan pada hari selanjutnya dia berhasil melewati berbagai tes. Judy pun dilantik sebagai polisi pertama dengan nilai tertinggi dari ras kelinci. Judy pun langsung ditugaskan di pusat kota Zootopia. Keluarga kelinci bangga terhadap Judy, begitupun orang tuanya. Tetapi hal ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua Judy karena dia akan bertugas di tempat yang jauh. Orang tuanya menyiapkan peralatan untuk berjaga-jaga dari serangan rubah jahat sebelum Judy berangkat ke Zootopia. Judy pun memeluk orang tuanya dan naik ke kereta. Judy sangat menikmati perjalanan menuju pusat kota dengan pemandangan yang indah. Judy pun sampai ke pusat kota dan tiba di apartemen. Esok paginya Judy dengan semangat berangkat ke kantor polisi dan bertemu dengan Benjamin untuk menanyakan tempat ruang tugas. Judy masuk ke ruangan dan mendapatkan briefing dari ketua Bogo bahwa banyak kasus mamalia hilang dan hal ini menjadi prioritas. Tugas mencari mamalia pun dibagi dan Judy hanya mendapat tugas di bagian tilang parkir. Meski sedikit kecewa, tetapi Judy menjalankan tugas dengan semangat. Judy mengumpulkan banyak tiket parkir tilang kendaraan dan sebelum jam 12 siang dia sudah mengumpulkan 200 lebih tiket. Di tengah tugasnya, Judy melihat seekor rubah yang mencurigakan masuk ke toko es krim dan dia pun membuntutinya. Ternyata rubah yang bernama Nick hendak membelikan es krim untuk anaknya tetapi ditolak oleh pemilik toko karena toko ini hanya untuk para gajah. Anak Nick sangat suka semua hal tentang gajah dan ketika mengetahuinya, Judy pun jadi tersentuh dan membantu Nick untuk membelikan dia es krim. Dan karena Nick kehilangan dompetnya, Judy pun membayar es krim untuk mereka. Nick pun memuji kebaikan hati dan kepedulian Judy. Judy pun melanjutkan tugasnya menilang kendaraan yang parkir melebihi batas waktu. Tetapi Judy melihat Nick mencairkan dan mencetak es krim di area bersalju dan menjualnya kepada anak-anak sekolah untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini membuat Judy marah karena Nick sudah membohonginya. Judy mencoba menahan Nick atas tuduhan menjual makanan secara ilegal, tetapi Nick menunjukkan surat izin berjualan karena Nick sudah melakukan hal ini sejak kecil. Nick pun terus mengoceh dan merendahkan Judy bahwa dia tidak pantas bermimpi untuk jadi polisi di Zootopia. Karena tidak memperhatikan jalan, Judy menginjak coran semen yang belum kering yang membuatnya susah bergerak. Nick pun meninggalkannya. Judy pulang dengan perasaan kesal dan kecewa. Judy menyemangati dirinya sendiri. Keesokan hari, Judy bekerja lagi, tetapi kali ini dia malah dimaki-maki oleh pemilik kendaraan yang ditilangnya dan hal ini membuat Judy hampir putus asa. Di tengah kelusuannya, seekor babi melapor bahwa tokonya dirampok. Judy pun mengejar dengan semangat. Judy berhasil menyelamatkan seekor marmut dari donat raksasa yang akan menimpanya. Dan Judy pun berhasil menangkap perampok ini dan melemparkannya ke kantor polisi. Tetapi hal ini malah membuat ketua Bogo marah dan menegurnya karena dia sudah membuat keributan di kota marmut dan dia hanya menangkap penjahat kelas teri yang mencuri bawang. Di tengah kemarahan ketua Bogo, Nyonya Otterton masuk untuk melaporkan kasus suaminya yang hilang 10 hari yang lalu. Ketua Bogo bilang bahwa mereka semua sedang sibuk menangani kasus-kasus yang lain. Tetapi Judy segera menawarkan diri untuk mengurus kasus ini.
Ketua Bogo makin marah dan memecat Judy, tetapi laporan Nyonya Otterton ternyata sudah sampai ke wali kota dan dia meminta Judy untuk menangani kasus ini. Ketua Bogo tidak dapat berbuat apa-apa. Dia memberikan waktu 48 jam kepada Judy untuk menyelesaikan kasus ini, dan jika tidak maka Judy akan dipecat. Judy diberikan petunjuk singkat tentang kasus ini oleh Benjamin di meja depan, yaitu sebuah foto yang menunjukkan bahwa Emmett Otterton terakhir kali terlihat di tempat Nick berjualan es krim. Judy pun menemui Nick untuk mencari informasi. Judy menunjukkan foto Emmett, tetapi Nick tidak peduli akan hal itu. Judy pun mengancam untuk memenjarakan Nick karena dia tidak pernah membayar pajak, dan hal ini membuat Nick takut. Nick pun akhirnya mengajak Judy menemui Nangi, seekor gajah yang menjadi instruktur olahraga Emmett selama 6 tahun. Dan dia terakhir melihat Emmett dijemput menggunakan mobil berwarna silver pada hari Rabu minggu lalu dengan plat nomor polisi 29 TH03. Nick pun mengajak Judy menemui temannya di Samsat Zootopia untuk melacak nomor mobil ini. Nick pun menemui Flash dan Flash mencetak alamat untuk nomor mobil yang berlokasi di Tundra Town. Malam hari tiba ketika mereka sampai ke Tundra Town dan menemukan mobil yang dimaksud. Judy pun mencari petunjuk. Mereka menemukan bekas cakar yang banyak di dalam mobil. Nick menemukan beberapa petunjuk dan tahulah ia bahwa mobil ini adalah kepunyaan bos kriminal yang bernama Mr. Big. Nick mengajak Judy segera pergi, tetapi ketika membuka pintu mobil, mereka ditangkap oleh beruang bodyguard Mr. Big. Mereka pun dibawa menuju kediaman Mr. Big. Mr. Big yang adalah seekor marmut pun menemui mereka dan bilang bahwa putrinya sedang merayakan pernikahan. Ketika tahu bahwa Judy adalah polisi, maka Mr. Big pun meminta membekukan mereka ke dalam air es. Tetapi putrinya tiba-tiba datang dan bilang kepada ayahnya bahwa Judy menyelamatkan dari lemparan donat raksasa. Mr. Big pun berjanji akan membantu Judy memberikan informasi tentang Emmett dan mengajak mereka ke pesta. Mr. Big mengatakan bahwa Emmett adalah penjual bunga langganannya dan dia ingin membahas sesuatu yang penting dengan Mr. Big. Oleh karena itu, Mr. Big mengirim mobil untuk menjemput Emmett. Tetapi di tengah jalan, Emmett menjadi buas tak terkendali. Dia mencakar-cakar mobil dan membuat sopir ketakutan. Mr. Big memberi alamat sopir yang bernama Mancas untuk mencari informasi lebih lanjut. Judy pun tiba di sana dan Mancas menceritakan kejadian malam itu ketika tiba-tiba Emmett menjadi buas dan mencakarnya. Setelah itu Emmett hanya berbicara tentang peraung malam dan menghilang dalam gelap. Ketika akan masuk ke rumah Mancas, tiba-tiba Mancas menjadi buas dan tak terkendali dan mengejar mereka. Judy pun menelpon kantor pusat untuk meminta bantuan dan menginformasikan lokasi mereka sambil terus berlari. Ketua Bogo datang dan Judy mengajaknya untuk melihat Mancas yang terikat, tetapi mereka tak menemukan Mancas. Nick pun turut bersaksi membela Judy dan mereka berjanji akan menemukan Emmett dalam waktu 10 jam. Judy dan Nick pun meninggalkan Ketua Bogo. Judy pun menemui wali kota Badweather untuk mengecek semua kamera di kawasan distrik hutan hujan. Judy pun mengecek rekaman CCTV dan mendapati bahwa Mancas ditangkap oleh 2 serigala yang membawanya ke cliffside. Judy dan Nick bergerak cepat dan masuk ke dalam rumah. Mereka masuk ke salah satu ruang dan menemukan bekas cakaran dan menemukan Mancas dan Emmett. Juga 12 mamalia yang hilang. Tiba-tiba alasan wali kota Bellwether yang bernama Lionheart masuk bersama seorang ilmuwan. Judy segera bersembunyi dan Judy merekam percakapan mereka dari dalam kandang. Lionheart ternyata melakukan percobaan biologis terhadap beberapa mamalia secara ilegal sehingga mamalia ini menjadi ganas dan buas. Tiba-tiba HP Judy berbunyi dan membuat Lionheart kabur ketakutan. Pintu pun terkunci diikuti oleh beberapa petugas yang masuk untuk memeriksa ruangan. Judy dan Nick pun kabur lewat lubang toilet yang membawa mereka nyebur ke sungai. Dengan bukti rekaman, Judy melapor pada Ketua Bogo dan mereka pun menangkap Lionheart. Ketua Bogo mengadakan konferensi pers dan memperkenalkan Judy Hopps sebagai polisi yang sudah memecahkan kasus hilangnya 14 mamalia ini. Judy dan Nick pun menemui Duke untuk mengusut kasus ini dengan lebih dalam. Mereka mencari informasi tentang peraung malam, tetapi Duke tidak mau bicara. Judy dan Nick pun membawa Duke ke rumah Mr. Big dan mengancam untuk membekukannya di air es.
Duke pun akhirnya bicara bahwa dia pernah mencuri peraung malam yang adalah bunga yang mengandung zat aktif dan menjualnya kepada domba yang bernama Doug di stasiun yang sudah tidak berfungsi lagi. Judy dan Nick pun masuk ke dalam gerbong kereta dan menemukan bunga peraung malam yang diolah dan diekstrak menjadi butiran peluru untuk ditembakkan kepada hewan-hewan yang ditargetkan sehingga menjadi buas. Doug hendak mengambil pesanan minuman tetapi Judy mendorongnya dan mengunci gerbong kereta untuk membawa barang bukti ke kantor polisi. Judy pun menyalakan gerbong kereta dan melaju, tetapi mereka diserang oleh Doug dan temannya. Judy dan Nick berhasil keluar dari gerbong. Gerbong pun meledak dan hilanglah barang bukti. Tapi ternyata Nick berhasil membawa koper yang berisi pistol dan peluru hasil ekstrak dari bunga peraung malam. Judy dan Nick segera berlari ke kantor polisi untuk membawa barang bukti. Tiba-tiba wali kota Bellwether memanggilnya dan meminta menyerahkan koper, tetapi hal ini membuat Judy curiga karena dia tahu lokasi Judy dengan tepat. Wali kota Bellwether pun memerintahkan untuk menangkap mereka. Judy dan Nick pun terjatuh ke dalam lubang karena ditanduk oleh domba sementara koper terpental keluar. Wali kota pun mengambil pistol dan menembak Nick sehingga menjadi buas dan mencoba memangsa Judy. Wali kota Bellwether melakukan hal ini karena kaum mereka selalu dianggap lemah dan 90% populasi di Zootopia dihuni oleh hewan-hewan jinak, sehingga dia ingin mengusir populasi hewan pemangsa dari Zootopia. Nick pun menggigit leher Judy, tetapi ternyata mereka hanya pura-pura. Peluru di pistol ternyata adalah buah blueberry yang sudah diganti oleh Nick. Judy merekam semua percakapan wali kota Bellwether sebagai bukti. Wali kota Bellwether pun ditangkap. Nick diangkat menjadi polisi sebagai partner Judy dalam melakukan tugas-tugasnya dan film pun usai. Pesan moral dari film ini, jangan cepat menyerah. Kesulitan yang dialami hanyalah cara membuat kita lebih kuat. Teruslah mencoba. Tidak ada ujian yang melampaui batas kekuatan manusia. Sampai jumpa di ulasan video yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe sehingga channel ini terus berkembang.